Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Bila. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah literasi terkait review buku bacaan. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menyampaikan bagian-bagian dari buku A Short History of the World. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab ke-60 yang membahas tentang kebangkitan Jerman menuju keunggulan di Eropa. Nah, teman-teman, pada bab kali ini menceritakan bagaimana kejadian-kejadian setelah masa-masa tersulit yang terjadi di Eropa, yang mana terjadi suatu ledakan revolusi Perancis dan petualangan Napoleonik. Eropa menjadi negara yang tenang kembali gitu setelah terjadi beberapa perseteruan ataupun konflik-konflik yang ada di Eropa menuju perdamaian dan sejenis kebangkitan kembali yang dimodernisasi dengan kondisi-kondisi politis 50 tahun sebelumnya gitu. Di Perancis gitu merupakan negara yang memiliki kendala yang sangat mencolok setelah revolusi 1830 yang disusul dengan revolusi lain pada tahun 1814, yang mana pada tahun tersebut Napoleon III ataupun kemenakan Napoleon Bonaparte ataupun Napoleon pertama menjadi presiden pertama, dan kemudian pada tahun 1852 beliau menjadi kaisar. Nah, dari kepemimpinan beliau itu beliau memulai pembangunan kembali di Perancis dan mengubahnya menjadi negara ataupun kota yang sebelumnya tidak sehat menjadi kota yang sehat. Nah, di sini Napoleon ketiga ataupun kemenakan dari Napoleon Bonaparte itu yang memimpin kekaisaran gitu. Pada saat itu ingin menonjolkan dari segi pemerintahnya itu dari segi pertahanan militernya. Pergantian abad itu Eropa kembali ke dalam siklus perang yang sangat besar gitu, karena tujuan dari perang utamanya yaitu untuk keseimbangan kekuasaan serta perang untuk meraih posisi menguasai wilayah Eropa. Karena Napoleon ketiga ini berada di siklus perangan gitu, beliau keliru terkait perencanaan ataupun strategi yang akan dihadapinya di wilayah Eropa. Dengan kekeliruan beliau ingin melaksanakan ekspedisi ke wilayah Meksiko, yang mana pada saat itu wilayah Meksiko di Amerika ini tuh terjadi perang antar saudara ataupun perang saudara. Nah, setelah sampainya Napoleon ketiga di wilayah Meksiko, beliau mengangkat seorang Maximilian menjadi seorang kaisar. Kan tetapi masa orang yang diangkat menjadi kaisar tersebut tuh tidak lama, karena beliau ditinggalkan oleh Napoleon ketiga karena kembalinya Napoleon ketiga ke wilayah Eropa dengan tujuan untuk membereskan permasalahan konflik di sana. Orang yang diangkat oleh Napoleon ketiga ini, seorang Maximilian ini yang menjadi kaisar pada saat itu, ditembak oleh beberapa pimpinan yang ada yang sudah menguasai wilayah Meksiko, karena pada saat tertentu gitu terjadi perang yang melibatkan kaisar ini gitu. Seorang Maximilian yang menjadi kaisar ini yang awalnya telah dipilih oleh Napoleon ketiga itu meninggal ataupun ditembak mati ketika pemerintahan federal yang menang pada saat itu unjuk gigi gitu untuk meyakinkan kerajaan-kerajaan ataupun pihak-pihak Eropa lainnya itu merasa ataupun menganggap pemerintahan yang ada di Meksiko itu siap untuk bertarung ataupun siap menanggung resiko terkait apa yang mereka lakukan gitu. Kemudian pada tahun 1870 datanglah perjuangan untuk meraih keunggulan di Eropa, dan Prusia serta Prancis yang sudah lama tertunda gitu. Prusia sudah lama meramalkan dan bersiap untuk memperjuangkan hal-hal yang terjadi, karena pada saat itu tuh
terjadi korupsi yang sangat besar ataupun korupsi finansial di wilayah Prancis yang mengakibatkan kemiskinan karena kekalahannya yang cepat dan dramatis. Nah, pada saat itu wilayah Eropa tuh kalah karena adanya serangan oleh Jerman di Sedan, yang mana pada saat itu kekalahannya yang berlangsung secara cepat dan dramatis di bawah pimpinan sang kaisar menyerah pada bulan September, serta penyerahan lainnya terjadi di Metz pada Oktober dan pada Januari 1871 gitu. Setelah pengepungan dan pemberondongan, Paris jatuh ke tangan Jerman. Pada saat itu Paris pernah jatuh ke tangan Jerman pada tahun 1871 karena pada saat itu tuh kaisar yang memimpin ataupun Napoleon ketiga itu menyerahkan kota Paris ke Jerman. Pada selama jenjang waktu selanjutnya sekitar 37 tahun selanjutnya, Jerman menjadi negara yang memiliki kekuatan terkemuka di wilayah Eropa. Kecuali pada saat itu tuh ada perang antara Prusia dan Turki pada tahun 1877 sampai 1878 gitu. Setelah itu ada penyesuaian tertentu di Balkan, di perbatasan Eropa secara tetap stabil dengan gelisah selama 38 tahun karena kegelisahan tersebut terjadi karena mulai timbulnya konflik-konflik baru gitu di wilayah daerah Balkan. Mungkin cukup sekian ringkasan singkat ataupun penyampaian singkat yang membahas imperium baru di wilayah Jerman menuju keunggulan Eropa gitu. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.